Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia pada kesempatan Jumat kali ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masjid yang masih ada di lantai 1 agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi stop-stop yang masih kosong. Kemudian para jamaah dan anak-anak apabila nanti khotib naik mimbar untuk khutbah diharapkan mendengarkan dengan saksama dan tidak bermain sendiri. Dan bagi para jamaah yang membawa HP tolong dinonaktifkan sementara waktu selama proses pelaksanaan Jumat dilaksanakan ini. Yang ketiga, petugas Jumat kali ini muadzin Ustadz Edi Suprayitno, khotib Jumat Ustadz Erik Budianto MPDI dari Kota Kepanjen dengan materi Kiat Hidup Bahagia, sekaligus beliau sebagai imam sholat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid Irham mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah yang digunakan untuk operasional masjid dan pembebasan lahan tanah untuk perusahaan masjid. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, pengumuman dari takmir kultum subuh dilaksanakan setiap baca salat subuh Kantin Tamasa Sabtu malam pekan ke-5 tanggal 30 November 2024 pada sholat maghrib sampai isya bersama Ustadz Dr. Andes R.K. Wahyu Suwasono MPD dari Kota Kepanjen dengan materi sahabat Rasulullah SAW. Kajian suruh Ahad ke-1 pada sholat subuh sampai suruh bersama Ustadz Haji M. Nasir Latif SSI MSC APT dari Kota Kepanjen dengan materi manasik haji atau umroh. Tablik Akbar Milad Muhammadiyah ke-112 dan Milad Muhammadiyah di Kepanjen 103 pada hari Ahad 1 Desember 2024 pukul 07.30 sampai 10.30 WIB di Aula Mas Mansur SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen bersama Ustadz Dr. Sukadiono MM Ketua PWM Jatim. Yang berikutnya Kantin Tamasa Rabu malam pekan ke-1 tanggal 4 Desember 2024 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Syarif Hidayatullah AG dari Kota Batu Malang dengan materi himpunan lulusan tarsi. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah bimtisali awamiri wa ijtinabi nawahihi. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah meringankan langkah kaki kita, melunakkan hati kita untuk tunduk patuh terhadap seruannya, terutama menjalankan ibadah di hari Jumat sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mudah-mudahan dengan ibadah Jumat ini Allah juga menghapus segala kesalahan dan dosa kita minimal 1 minggu dari 1 Jumat ke Jumat yang sebelumnya itu. Sebagaimana janji Rasulullah SAW bahwa bainal Jumat, antara Jumat itu mukaffirat, menghapus dosa. Hapus dosa itu ada syaratnya. Di antaranya adalah memenuhi kesempurnaan tuntunan Rasulullah di dalam menjalankan ibadah Jumat, seperti mandi, membersihkan diri, potong kuku, potong kumis, segera mendatangi masjid, memenuhi shaf-shaf yang terdepan. Jadi kalau kita datang di waktu Jumat itu harus mengutamakan, yang paling utama adalah mengisi shaf yang terdepan. Dan tidak lupa sebelum duduk sholat sunnah 2 rakaat. Hatta Nabi pernah memerintahkan seorang sahabat yang ketika khutbah sedang berlangsung kemudian langsung duduk, diingatkan sama Nabi hendaknya sholat dulu 2 rakaat dengan diperingan. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mendesain manusia dengan fitrahnya, dengan ciptaannya itu ada satu sifat atau satu potensi yang menjadikan manusia tidak bisa tenang di dalam kehidupannya. Allah taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan potensi punya kecenderungan untuk berkeluh kesah. Hatinya mudah gundah gulana, mudah sedih merana. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menukil dari satu kitab yang menjelaskan bagaimana resep dan kiat agar kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan yang berupa as-sa'adah atau berupa kebahagiaan. Tentu banyak resep-resep ataupun kiat-kiat yang lain, tetapi pada kesempatan hari ini khatib akan mengutip dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Hadirin, ada begitu banyak kiat yang ditulis, tetapi khatib akan mengambil beberapa bagian saja. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ketika manusia ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupan, mendapatkan kebahagiaan dan ingin mendapatkan kehidupan yang baik, maka resep Al-Quran terdapat dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari kaum laki-laki maupun perempuan sedangkan mereka dalam keadaan beriman kepada Allah, maka Allah akan janjikan hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik, dan nanti di akhirat Allah akan memberikan balasan yang lebih sempurna dengan janji surga. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar merangkum berbagai pendapat
ulama tafsir berkaitan dengan makna hayatan thayyibah, paling tidak ada 4 yang disebutkan. Yang pertama, orang yang mendapatkan hayatan thayyibah itu adalah orang yang diberikan as-sa'adah, kebahagiaan oleh Allah berupa ketenangan dan pertolongan di setiap kehidupannya, sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan karena hidupnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rezeki yang halal. Hayatan thayyibah adalah wujudnya Allah berikan dia rezeki yang halal. Betapa pentingnya rezeki yang halal bagi diri kita, keluarga kita, maupun kehidupan kolektif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Karena setiap sesuatu yang halal akan mendatangkan kebaikan, dan segala rezeki yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita kemudian digunakan makan oleh keluarga kita ataupun yang dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat kita, tentu saja akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hayatan thayyibah adalah berupa kenikmatan di dalam menjalankan ibadah. Artinya Allah masih memudahkan kita untuk senantiasa tunduk patuh beribadah kepadanya. Betapa banyak orang yang kemudian tidak bisa hadir di masjid, tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, kesulitan dalam menjalankan semua syariatnya Allah. Tetapi orang yang mendapatkan hayatan thayyibah diberikan kemudahan. Dan yang keempat adalah puncaknya ma'rifatullah. Orang yang mendapatkan hayatan thayyibah akan memiliki kapasitas ma'rifatullah. Dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ringkasan dari Buya Hamka terkait dengan makna hayatan thayyibah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka sikap orang yang beriman itu tidak berdiri sendiri, tetapi diiringi dengan amal soleh. Pun sama, suatu kebaikan yang tidak dasari dengan iman tentu akan memiliki dampak yang berbeda. Ketika amal soleh dilakukan oleh orang yang beriman, maka nilai-nilai keimanan itu mendorong segala amal soleh kebaikan yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, dan itu disempurnakan dengan janji Allah bahwa nanti kebahagiaan itu bukan hanya di dunia, tetapi juga akan diberikan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara sarana yang bisa menjadikan hidup seseorang bahagia adalah ternyata sikap. Bagaimana seseorang memiliki akhlak yang baik, baik ucapan maupun perbuatannya, ini menimbulkan efek positif di dalam kehidupannya. Ketika orang yang berpikir positif, maka energi yang muncul adalah energi yang positif. Hadirin, banyak riset, mohon maaf, penelitian tentang penyakit-penyakit berat seperti stroke misalnya, itu ternyata banyak dipengaruhi oleh faktor sikap ini, terutama al-ghadab, marah. Banyak riset sudah dipublikasikan bahwa orang yang temperamen, orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, orang yang mudah marah, ini rawan. Ajaran sederhana, bertemu dengan orang lain tersenyum, itu memberikan efek positif yang luar biasa di dalam kebahagiaan seseorang. Artinya segala sikap, ucapan, tindakan, perbuatan yang baik berupa akhlakul karimah itu bisa membantu kebahagiaan hidup seseorang. Hadirin rahimakumullah, maka Islam sangat menekankan pentingnya akhlakul karimah, dan itu menjadi indikator inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan iman seseorang itu dilihat dari kesempurnaan akhlaknya. Maka teladan Rasulullah Muhammad SAW patut kita jadikan acuan agar kita berusaha untuk senantiasa berperilaku akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga yang bisa menjadi sarana untuk mendapatkan kebahagiaan adalah menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan ilmunya melalui dua sisi, ilmu kauniyah dan ilmu kauliyah. Maka keduanya harus dikejar oleh manusia, baik ilmu yang sifatnya ilmu pengetahuan maupun yang sifatnya ad-din, yang sifatnya agama. Ini bisa menjadikan seseorang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga melahirkan ketenangan. Al-kasfu an ayatillah fil khalqi wa fil wahyi. Jadi orang yang belajar ilmu pengetahuan, sesungguhnya dia sedang mengungkap rahasianya Allah di alam semesta.
Orang yang mempelajari agama, dia mengungkap rahasia kebesaran Allah melalui wahyu kitab suci, sehingga keduanya bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka seorang muslim paling tidak menyibukkan diri, meringankan kakinya untuk hadir di majelis-majelis ilmu minimal 1 minggu sekali, kalau tidak bisa 1 bulan sekali. Jangan sampai tidak sama sekali kemudian kita tidak mengikuti majelis-majelis ilmu, di mana Allah juga menjanjikan melalui lisan Rasulnya, orang yang mengikuti pengajian-pengajian di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, akan diberikan ketenangan, diberikan rahmat, bahkan namanya disebut-sebut di makhluk langit sana. Hadirin rahimakumullah, berikutnya yang keempat, yang terakhir yang ingin kami sampaikan, agar seseorang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan menurut kitab tadi adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan yang pertama tentang iman, bahwa sesungguhnya seseorang yang bersyukur itu tidak serta-merta begitu saja, tetapi ada dorongan keimanan yang melahirkan sikap dia memilih syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam hadis yang sangat populer yang sering kita dengar, inna ajaba li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya sangat ajib, sangat menakjubkan seluruh perkara orang-orang yang beriman itu karena semuanya kebaikan. In asobat usarra'u syakara, jika dia diberikan kesenangan, diberikan kenikmatan berupa kesenangan, maka dia memilih jalan syukur. Wa in asobat udara sobaro, jika dia ditimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia memilih jalan sabar. Fakana khairul lahu, dan keduanya itu melahirkan kebaikan bagi dirinya. Sehingga orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dia memiliki ketenangan hati, memiliki sikap yang bahagia di dalam kehidupannya. Ilustrasinya, kalau kemudian 2 orang yang sama-sama mendapatkan kenikmatan, tentu sikap yang muncul berbeda. Kalau didorong dengan rasa iman, maka yang muncul adalah sikap syukur. Tapi kalau tidak didorong rasa iman, ketika dia mendapatkan kesuksesan, mendapatkan harta nikmat yang banyak, maka yang muncul adalah sikap kufur, kecongkaan, sombong, tidak bersyukur, merendahkan orang lain dan sebagainya. Maka ada hubungan antara iman dengan syukur itu. Artinya tidak mudah seseorang bisa mengambil jalur sikap syukur ini kalau tidak ada dorongan iman. Maka dalam Al-Quran dinyatakan sedikit sekali orang yang bersyukur, qalilan ma tashkurun. Artinya barisan kelompok bersyukur ini tidak banyak, hanya sedikit. Maka orang yang mampu memilih dalam barisan syukur ini tentu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, lanjutan dari sikap bersyukur ini adalah agar kita senantiasa melihat ke bawah. Nabi bersabda, undur ila man huwa asfal minkum, lihatlah ke bawah, lihatlah siapa yang ada di bawah dari kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, tetapi jangan melihat dan jangan melihat siapa yang di atas kita. Fa innahu ajdar, dan itu adalah sikap yang paling tepat. Alla tadiru nikmatallahi alaikum, karena kalau kita selalu menengok ke atas, melihat ke atas, maka kita menganggap kecil, kita menganggap remeh, kita menganggap rendah segala nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.